Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Tafunael. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Pak, sehat-sehat. Oke, terima kasih Bu. Boleh mengganggu Ibu? Boleh, silakan. Oke, pada pagi hari ini Bu, saya melakukan supervisi akademi pada tahap praobservasi. Nah, kalau boleh tahu Bu, di saat proses pembelajaran Bu, kapan ada jadwal Ibu? Hari ini Pak. Hari ini ya? Hari ini. Les berapa itu Bu? Les ke-2. Oh, baik Bu, pada pagi ini melakukan supervisi akademi Bu. Nah, di dalam supervisi akademi ini Bu, saya melihat bagaimana kompetensi Ibu di dalam kelas. Nah, tujuan dalam supervisi akademi ini Bu bukan melakukan penilaian sama Ibu, tetapi hanya melihat bagaimana kegiatan-kegiatan Ibu di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu Bu, apakah boleh saya memberikan ajuan pertanyaan kepada Ibu? Silakan. Oke. Pada pagi hari ini Bu, apa mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu di dalam kelas? Nah baik, perkenalkan dulu ya Pak. Iya. Saya Ibu MS Harifa, guru SMP Negeri 2 Semen Bawah. Saya mengasuh mata pelajaran prakarya hari ini khususnya kelas 8. Iya ya Bu. Nah Ibu Harifa, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Ibu. Baik Pak. Boleh kan Bu? Wah, Kan nanti menyampaikan proses pembelajaran tentang mata pelajaran prakarya. iya. Kalau boleh tahu Bu, apa topik mata pelajaran yang disampaikan oleh Ibu? Nah baik, ini proses belajarnya udah berlangsung, semester 2 ini udah berlangsung beberapa bulan. Jadi materi kami udah sampai di bab 3, yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi. Iya ya. Baik Bu, kalau boleh tahu apa topik yang akan nanti Ibu sampaikan di dalam kelas di saat les kedua nanti? Itu Pak, tadi topik kami sudah masuk di budidaya ikan konsumsi. Iya. Jadi di situ kami sampai ke materi kami itu apa aja sebelum melakukan budidaya itu, apa aja yang dipersiapkan. Misalnya pertama tahapan pertamanya, prosesnya nanti akan itu nanti yang akan kami bahas dalam kelas. Baik Bu, kalau boleh tahu lagi Bu, apa tujuan pembelajaran nanti di saat pembelajaran ini yang akan dicapai? Tujuan dalam materi ini adalah saya berusaha supaya siswa ini mampu memahami budidaya ikan konsumsi yang baik dan benar, sehingga mereka memiliki pengetahuan apabila mereka punya keinginan untuk melakukan budidaya ikan konsumsi. Oke Bu, kalau boleh tahu lagi Bu, apa area yang akan dikembangkan di tujuan pembelajaran itu di dalam kelas? Nah, jadi Pak, beberapa area yang saya kembangkan sesuai dengan materi yang kami bahas, yaitu pertama bagaimana siswa bisa mampu mengidentifikasi budidaya ikan hias, Iya ya. ya, yang baik dan benar. Terus
ada beberapa diskusi kelompok. Nanti saya akan bagi kelompok, saya coba buat mereka supaya berdiskusi bagaimana melakukan budidaya ikan konsumsi yang benar dan jenis apa aja yang mau mereka budidayakan. Misalnya di daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi mulai dari kolam, misalnya wadahnya dan jenis budidaya ikan yang mau mereka budidayakan, budidaya ikan hias yang mau mereka budidayakan. Oh iya ya Bu. Baik Bu, kalau boleh tahu lagi Bu, strategi apa yang akan disampaikan oleh Bu di dalam kelas nanti? Baik Pak, yang selama ini yang saya jalankan strategi saya dalam melaksanakan pembelajaran yaitu memberikan LKS atau lembar kerja siswa. Terus ini misalnya memberikan materi, baru setelah materi itu diberikan berupa dan memberikan lembaran apa itu berupa tugas. Oh iya ya. Dan berupa contoh-contoh dari budidaya ikan. Oh iya ya Bu. Ya. Lalu baik, yang berikutnya Pak, ada juga buku bacaan siswa yang sudah disediakan oleh sekolah dan ada di dalam. Memang terbatas penyediaan bukunya, jadi hanya sebagian aja. Jadi makanya saya bagi kelompok. Nanti bukunya itu setiap satu kelompok memiliki satu buku untuk dipelajari. Iya, Baru ya. yang berikutnya ada kertas-kertas kecil nanti yang mau saya bagikan, yaitu apabila ada diskusi kelompok, mereka akan menempelkan jawaban di depan kelas. Di depan kelas. Ya. Oh iya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu lagi Bu, dalam proses pembelajaran ini Bu, apa yang harus kita sepakati di saat nanti melakukan observasi di dalam kelas supaya proses pembelajaran yang Ibu jalankan sesuai dengan yang telah kita sepakati nanti. Kalau boleh tahu apa kesepakatan kita area yang harus saya amati sama Ibu? Baik Pak, yang pertama adalah mengenai keaktifan siswa. Iya ya. Dalam hal ini apakah siswa memahami yang saya sampaikan atau bagaimana respon siswa terhadap materi yang kita sampaikan? Iya. Kan kadang itu kita menjelaskan begitu banyak sampai materi ke berapa halaman, cuman siswanya terpaku terdiam kan? Iya, betul. Berarti itu tandanya kita masih belum berhasil, belum ada respon yang baik terhadap siswa atau masih kurang mengerti dengan materi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah proses pembelajarannya. Apakah saya mengajar itu terlalu kaku? Apakah siswanya senang? Iya ya. Jadi itu satu yang Bapak teliti dari saya itu proses pembelajaran yang mau saya lakukan kepada siswa. Baru ada nanti yang saya buat tuh mengenai diskusi kelompok. Iya. Nanti siswa saya buat diskusi, bertanya apakah, tapi saya sepakati dulu sama mereka. Iya. Apa yang mau kita lakukan? Apa mau kerja kelompok atau bagaimana? Tapi iya. yang saya terapkan hari ini adalah mengenai diskusi kelompok. Iya. Mereka akan diskusi mengenai materi yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya adalah presentasi. Mereka presentasikan di depan hasil dari tugas yang saya berikan kepada mereka. Iya ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, boleh ceritakan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di dalam kelas. Seperti apa Bu? Boleh Bu? Baik Pak, yang pertama langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebelum memulai mata pelajaran kami akan melakukan yang namanya kesepakatan di dalam kelas. Iya ya. Dalam hal ini Pak, kami sepakat bagaimana apa yang harus kita lakukan dulu hari ini. Yeah. Materi kita begini. Jadi yang sudah kami sepakati adalah yang pertama biasanya kami melakukan nyanyi dan doa terlebih dahulu. Iya ya. Nah, nyanyi dan doa karena siswa juga kita harus ajarkan kepada siswa kita itu bagaimana siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan tujuan kita yang pertama. Sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya Bu? Profil pelajar Pancasila. Baru yang kedua adalah
saya cek kehadiran mereka. Iya. Saya absen. Jadi kalau ada kendala kan saya tanya terlebih dahulu, biar nanti tidak menjadi kendala pada materi yang saya sampaikan. Baru yang kedua adalah melakukan teknik stop. Iya. Dalam arti ini Pak, saya aja siswa saya hening sebentar. Iya. Kan kadang siswa kalau Iya, lagi betul, baru betul. masuk itu kan Pak Ribut kan? cerita, Iya, gitu bercerita kan, gitu. bercerita, menceritakan masa lalu atau apa yang sedang mereka rasakan, atau ada problem di rumah atau ada kendala, sehingga misalnya kan yang paling sederhana ada ketika temannya itu kita guru mau memulai pelajaran kan nggak ada penanya. Iya, gitu kan. betul. Jadi ada masalah. Jadi di saya dalam coba kelas. stop, berhenti sebentar, baru saya tanyakan, saya ajak mereka untuk rileks sebentar. Misalnya kalau ada masalah, tolong jangan dipikirkan dulu. Betul. Mari kita hening sebentar, dengarkan ibu di depan. Jadi ketika itu sudah hening, jadi saya coba mereka setelah tahu kondisinya sudah mulai pulih hening, jadi saya mulai lagi kembali supaya pelajaran yang mau saya sampaikan itu mudah. Karena sekarang kalau kita mengajar itu kita harus paham bagaimana keadaan siswa. Betul. Jadi lebih senang ke bahagianya siswa bagaimana hari ini. Minat siswa kan? Minat siswanya. Jadi kalau terlalu tegang, bukannya cepat materi kita yang kita sampaikan juga nggak mudah. Iya, betul. Tapi dengan rileks, dengan santai, jadi mereka seolah-olah pelajaran hari ini inilah pelajaran yang saya senangi. Jadi setelah mereka tenang, saya coba lagi bangkitkan semangat mereka dengan yel-yel atau disebut dengan ice breaking, misalnya tepuk tangan atau ada beberapa gerakan-gerakan sehingga mereka ada semangat kembali untuk memulai pelajaran. Baru yang berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Sebenarnya materi saya hari ini, materi kita, tapi saya terlebih dahulu menanyakan apa materi kita minggu yang lalu. Iya, betul. Untuk supaya mata pelajaran nanti yang disampaikan oleh Ibu berhubungan yang akan disampaikan pada saat itu ya kan Bu? Betul Pak. Jadi kalau saya coba ulang beberapa pertanyaan dengan materi yang sebelumnya. Betul. Jadi kalau memang mereka masih bingung atau tidak ada, berarti saya ulang kembali. Betul. Berarti ini. Jadi kalian gitu kan. Jadi baru masuk ke pembelajaran atau materi yang baru. Baru yang nanti ada langkah-langkah Pak. Langkah-langkah kegiatan yang mau saya lakukan. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu. Di sini saya sudah mencatat yang telah kita sepakati. Yang pertama Bu, keaktifan siswa di dalam kelas. Berikutnya adalah proses pembelajaran. Di saat Ibu menyampaikan materi pembelajaran, apakah siswa itu ada kesiapan, ada minat, bagaimana gaya siswa, apakah siswa itu senang atau tidak kan Bu? Berikutnya adalah strategi yang disampaikan oleh Ibu lagi adalah membentuk kelompok dengan melakukan kesepakatan kelas sesuai dengan minat atau harapan yang akan diinginkan oleh bersama. Berikutnya adalah presentasi kelompok ya. Di situ nanti akan ranah untuk yang harus kita observasi. Berikutnya tentang ice breaking ya, memberikan yel untuk siswa. Itu bagus Bu, supaya siswa itu adanya semangat untuk belajar. Menggunakan lagi teknik stop ya Bu, supaya siswa itu konsentrasi penuh, ada kesadaran penuh kepada siswa. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu aja yang saya sampaikan Bu. Kita akan melakukan observasi langsung ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Jawaban dari Ibu, sekarang kita melakukan observasi bersama. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, selamat ya Bu. Oke, terima kasih. Baik, sekian pra-observasi yang kami lakukan bersama dengan Ibu Harefa. Saya sebagai CKP, calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Samambawa, angkatan ke-6 dan pendidikan guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Dan hari ini kami tuh sudah melaksanakan wawancara dan saat ini kami langsung melakukan observasi di dalam kelas. Sekian yang kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.